Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi Santoso, masih dalam mata kuliah Grafika Komputer. Kali ini kita akan membahas mengenai data, teks dan tipografi. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana penulisan teks ya, huruf di dalam processing. Dengan sintak penulisannya bisa lihat di layar, yaitu ada dua tipe data, yaitu karakter dan string. Yang sebelumnya kita membahas mengenai tipe data integer dan float yang penulisan juga akan berbeda karena untuk tipe data karakter sendiri ya dikhususkan untuk penulisan teks ya dan huruf. Ya contohnya seperti pada layar ya. Jadi tipe data karakter itu menyimpan simbol-simbol seperti A, ya D, ya, huruf-huruf angka dan karakter khusus ya, string dolar seperti itu. Jadi char, penulisan char ini sebenarnya kependekan dari karakter ya, seperti itu. Nah, dalam penulisannya di dalam program untuk tipe data karakter sendiri, ya penulisannya itu bisa lihat di layar itu menggunakan petik tunggal. Ya, ini contohnya bisa dilihat ya, petik tunggal. Jadi kalau dia misalnya contohnya nih di atas ya, char A ya sama dengan petik tunggal N gitu ya. Nah, itu bisa lihat di layar, itu akan terlihat seperti di layar tidak seperti yang lainnya itu menulis menggunakan petik 2. Ya, ini cukup petik 1 saja. Ya, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau dia tidak menggunakan petik itu akan menjadi error ya. Terus kemudian lagi di bawahnya ya itu tadi char B ini char N. Kalau petik 2 juga akan error karena secara defaultnya sintaknya itu menggunakan petik 1. Nah, terus kemudian ada char D, terus kemudian not. Error juga, kenapa? Karena yang diminta adalah benar-benar satu huruf ya, karakter, satu variabel ya, satu karakter ya, N, A, B, C, D, dan seterusnya. Bukan dalam gabungan karakter yang menjadi kalimat yang seperti itu. Nah, contoh berikutnya yang di bawah adalah char letter. Petiknya 1A. Ya kan bisa dilihat pada layar. Jadi nanti ketika dicetak, misalnya char letter ya, atau bisa juga char A, nanti print len A misalnya ya, itu akan mencetak huruf A ke dalam konsol ya. Terus kemudian letter sama dengan B ya, petik 1. Kemudian kita coba nanti ketikan, ketika ditampil di konsol itu akan menjadi print len letter dan akan tampil ke konsol adalah huruf B ya. Untuk penulisannya mari kita bisa sama-sama ya. Kita menuliskan bagaimana cara menuliskan huruf di karakter ya, berupa huruf, berupa teks ke dalam program. Ya, kita coba bagaimana menuliskan teks di dalam programnya. String, misalnya S1, misalnya string 1 maksudnya gitu ya. Terus ISB atmaluhur. ISB atmaluhur. Terus kemudian ada string lagi S2, terus kemudian program studi teknik informatika, terus kemudian string lagi. Kita bisa langsung cetak println, terus kemudian kita cetak S1 seperti ini, terus kemudian println kita cetak S2, terus kemudian string S3
itu wow, bisa seperti kita buat seperti ini ya. Wow, terus string lagi S4 sama dengan keren bro, ya. Keren bro. Terus kita tambahkan string S5 sama dengan S3 ditambah S4. Terus kemudian println S5. Oke, seperti ini. Kita lihat sampai atas, ya. Nanti ketika kita jalankan, ya, nanti hasilnya seperti ini di bawah. Nah, ini. Ya, sebiat maluhur, ya. Program studi teknik informatika. Wow, keren. Nah, ini bisa kita apa namanya? Wow-nya ini ya. Wow, keren, Bro. Ya, seperti itu. Seperti ini. Nah, ini tambahin aja spasinya di wow ya. Bisa seperti ini jadi tampilannya. Oke. Ini contoh dari teks ya. Ini adalah contoh dari penulisan teks ya. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai mouse ya. Input mouse. Jadi tadi menggunakan teks, sekarang kita beralih bagaimana cara mengatur objek, yang menggerakkan objek itu menggunakan mouse. Nah, ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Ya, nanti kan dia akan hilang seperti ini ya. Saya hapus dulu. Nah, bagaimana berikutnya ini adalah kita bekerja menggunakan mouse ya. Jadi mouse nanti di layar bisa kita gerakan bersama objek. Terus kemudian untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti ada menggerakkan atau mengubah kursornya ya, kursor mouse-nya. Nah, untuk kali ini kita hanya mencoba untuk menggerakkan objek menggunakan mouse. Nah, untuk penulisannya ya bisa ada di layar, bisa dilihat. Kita penulisannya yaitu mouse X, mouse Y, kemudian ada pmouse X, pmouse Y, terus ada mouse press sampai dengan kursor ya, sampai dengan kursor. Nah, variabel ini itu sama aja kita seperti belajar dasar yang bekerja dengan koordinat, yaitu menyimpan koordinat X dan menyimpan koordinat Y ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Nanti dia akan menampilkan secara aktual di layar. Berikutnya bagaimana kita menuliskan di layar untuk menggunakan objek, ya, menggerakkan objek menggunakan mouse. Ya, kita menggunakan void ya. Kita mulai saja seperti ini, void setup. Terus kemudian ada tanda kurungnya ya, kurung kural buka. Terus kemudian berikutnya ada size. Terus kemudian ada 100. Ini kita ukuran dari kanvasnya, dari objeknya. Terus kita bikin smooth. Kita bikin halus objeknya. Terus kemudian ada no stroke. Ada no stroke. Terus kemudian ya seperti ini ya. Seperti ini. Ya, saya lanjutkan. Untuk berikutnya ada void draw. Ada void draw sama kurung buka juga. Terus kemudian ditutup dengan kurung kurawal. Kita buat background. Background. Terus kemudian ada 126. Ya, seperti ini ya. 126. Terus kemudian ada ellipse. Ada ellipse. Terus mouse X. Terus kemudian ada 16. Ada 33. Ada 33. Berikutnya ada
Ellipse lagi. Ada mouse. Ada mouse X. Ini plus 20,33,33. Terus berikutnya ada ellipse. Ada mouse X minus 20, 84, 33. Ya. Bila kita jalankan, ya jadi seperti ini ya. Ya, jadi seperti ini, kita lihat. Jadi seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini jadi bergerak. Nah, ini bisa kita ganti-ganti nih dengan bagi juga dengan kali ya. Seperti ini bisa kita lihat. Nah, ini. Jadi sama aja ya. Nanti hasilnya akan terlihat di ini. Nah, seperti ini ya, bisa kita ganti bagi dan kali. Nah, itu ya dari hasil input mouse. Yang berikutnya adalah kita coba untuk mengatur mouse dengan mengklik ya, mouse press ya, mengklik mouse, mengubah warna misalnya dari hitam ke putih dan putih ke hitam, seperti itu ya. Caranya adalah kita langsung ketik aja mouse void setup, seperti tadi sama kurung buka, jangan lupa kurung tutup untuk mengakhirinya supaya nggak lupa segera saja dari awal kita penulisannya. Terus kemudian kita bikin kanvasnya 100 kali 100 objeknya. Terus kemudian kita tambahkan void draw ya. Void draw. Oke. Void draw. Kurung buka, terus kemudian jangan lupa juga kurung tutupnya. Void draw, terus kemudian kita bikin background. 204. Kita bikin backgroundnya ke arah warna abu-abu ya. Jika mouse itu kita tekan, itu menjadi true. Kemudian fill. Terus kemudian ini else-nya. Else-nya selain itu nanti fill-nya itu akan berwarna 0. Kita kasih 0. Terus kemudian berikutnya kita kasih kotak lagi nanti ya seperti ini. Ya, seperti ini. Jangan lupa kurung tutup terakhir ya, kurung perawat terakhir. Oke, udah aman. Ya. Oke, sudah aman, berarti coba kita jalankan. Ya, ini kalau diklik dia akan berubah seperti ini. Ini namanya mouse press. Ya. Ini ada mouse press. Seperti itu. Ya. Ini hasil dari kita buat mouse yang bisa ditekan ya, coding berupa mouse yang bisa ditekan, terus kemudian nanti kotaknya akan berubah ketika kita mengklik kotak tersebut, hitam ke putih, putih ke hitam ya, seperti ini ya. Ya, mungkin itu pertemuan kita kali ini ya. Silahkan bisa dicoba-coba di rumah. Terus kemudian jika ada pertanyaan, silakan layangkan atau sampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton video ini.
Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.